Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kali ini kita belajar dari sahabat Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh adalah seorang tokoh di kota Madinah. Beliau salah satu dari pemimpin dari Bani Salamah. Beliau didahului masuk Islam oleh putranya Mu'az bin Amr yang termasuk dalam 70 orang pada rombongan yang melakukan bai'ah Aqabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kebiasaan di kota Madinah bahwa para tokoh ataupun orang-orang yang terkenal di situ, pemimpin-pemimpin mereka, untuk meletakkan duplikat berhala di rumah mereka yang sering didatangi banyak orang. Begitu juga Amr ibnul Jamuh, beliau meletakkan berhala yang diberi nama Manaf dalam rumahnya. Mu'az bin Amr serta temannya atau sahabatnya Mu'az bin Jabal berniat untuk menjadikan Manaf menjadi mainan. Maka pada suatu malam, keduanya mengambil Manaf dari tempatnya dan meletakkannya di tempat yang paling hina, yaitu di tempat pembuangan hajat. Maka pada pagi harinya, ketika Amr ibnul Jamuh tidak mendapati Manaf di tempatnya, dia pun mencari kemana Manaf. Dan ternyata menemukannya di tempat pembuangan hajat. Amr ibnul Jamuh marah yang luar biasa, tetapi tidak berhasil menemukan siapa yang melakukan. Lalu dia membersihkan Manaf, kemudian diberikan wangian, diletakkan kembali di tempatnya. Hal ini terjadi berulang-ulang beberapa kali dilakukan oleh Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Jabal. Hingga akhirnya dengan sangat geram dan juga kecewa, Amr ibnul Jamuh meletakkan sebilah pedang di dekat Manaf sambil berkata, mulai malam ini engkau belalah dirimu sendiri jika betul engkau Tuhan. Dan keesokan paginya kembali Amr ibnul Jamuh mendapati Manaf tidak berada di tempatnya, dan beliau mencari di tempat pembuangan hajat dan menemukan Manaf dalam keadaan terikat dengan bangkai seekor anjing. Tentunya kondisi yang sangat menjijikkan dan lebih parah dari kondisi sebelumnya. Dan bertepatan tidak berapa lama, para pemimpin kota Madinah yang terlebih dahulu masuk Islam, mereka datang. Dan di situ kesempatan mereka untuk membuka pikiran dari Amr ibnul Jamuh tentang Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki alam semesta yang sangat maha kuasa, sangat kuat, tidak mungkin tidak bisa membela dirinya sendiri sebagaimana halnya Manaf. Ayah bunda, maka di situ Amr ibnul Jamuh mulai berpikir, terbuka hatinya, dan mulai bisa menerima tentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Dan para sahabat itu pun menyampaikan tentang seorang Muhammad Rasulullah yang tidak mungkin berdusta, yang beliau membawa kebaikan untuk penduduk kota Madinah. Maka Amr bin ibnul Jamuh tidak berapa lama membersihkan dirinya, berganti pakaian, lalu datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Subhanallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum masuk Islam,
Amr ibnul Jamuh adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau tidak pernah berhitung dan selalu mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Setelah masuk Islam dengan pemahaman yang didapat dari Rasulullah, dia merasa hidupnya jadi lebih berarti, jadi punya tujuan yang jelas yang selama ini dia belum dapatkan. Maka Amr ibnul Jamuh membiarkan sifat kedermawanan merajalela dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Sehingga seolah-olah dia tidak pernah takut untuk miskin. Bahkan Amr ibnul Jamuh memberikan keseluruhan hartanya untuk dipergunakan Rasulullah untuk keperluan agama Islam dan sebagian untuk sahabat-sahabatnya seperjuangan. Hingga akhirnya tibalah perang Badar, maka Amr ibnul Jamuh pun mendaftarkan diri untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Tetapi keempat putranya yang juga telah masuk Islam, bahkan terlebih dahulu masuk Islam, memohon kepada Rasulullah untuk tidak membiarkan ayah mereka ikut berperang dalam perang Badar. Bahkan memohon agar Rasulullah jika perlu memberikan perintah ayah mereka untuk tetap di kota Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah pun mengeluarkan perintah agar Amr ibnul Jamuh tetap di kota Madinah. Tentu saja Amr ibnul Jamuh mengalami kekecewaan yang luar biasa karena tidak mendapat izin ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berikutnya tiba giliran perang Uhud. Maka Amr ibnul Jamuh tidak mau ketinggalan dan tidak mau gagal sebagaimana ketika kemarin di perang Badar. Beliau datang kepada Rasulullah dan dengan sepenuh hati memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beliau ikut bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Beliau menyebutkan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bisa mendapatkan surga walau dengan pincangku." Ayah bunda, Amr ibnul Jamuh memang seorang yang pincang, ditakdirkan ada cacat di kakinya sehingga kalau berjalannya terlihat pincang. Tapi beliau menyebutkan, "Ya Rasulullah, izinkan dengan pincangku ini, aku ingin merebut surga ya Rasulullah." Mendengar kesungguhan hati dari Amr ibnul Jamuh, Rasulullah merasa tidak tega dan sangat tersentuh hatinya. Dan Rasulullah pun akhirnya mengizinkan Amr ibnul Jamuh untuk ikut perang bersama dalam perang Uhud. Amr ibnul Jamuh begitu bersukacita mempersiapkan segala persiapan untuk dirinya dan tidak lupa beliau berdoa kepada Allah. "Wahai Allah, izinkan aku untuk mendapatkan syahid dalam peperangan ini. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku, wahai Allah." Dan akhirnya dalam perang Uhud, Amr ibnul Jamuh pun dengan berjinjit, dengan kepincangannya, menghusung pedangnya, menebas ke kiri ke kanan untuk membunuh lawan yang berhadapan dengan mereka, sambil mengintai di mana kira-kira malaikat maut yang akan mengambilnya, dengan penuh harapan untuk mendapatkan syahid dalam peperangan ini. Hingga akhirnya satu tebasan pedang kena tepat menusuk ke dalam tubuhnya dan akhirnya saat keberangkatan yang ditunggu-tunggu oleh Amr ibnul Jamuh pun datang menyapa. Dan akhirnya Amr ibnul Jamuh tumbang menjadi syahid di jalan Allah dalam perang Uhud. Oleh Rasulullah SAW ketika peperangan berakhir, maka Rasul meminta para sahabat untuk menguburkan Amr ibnul Jamuh bersama sahabat karibnya, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, yang mereka selalu berdua saling berkasih sayang seolah dua sahabat yang tidak terpisahkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itulah akhir dari seorang Amr ibnul Jamuh yang dengan cacatnya, dengan pincang tubuhnya, bersemangat untuk merebut surganya Allah. Dan Allah pun mengabulkan keinginan hatinya untuk mendapatkan surganya Allah dengan kepincangannya. Ketika 46 tahun kemudian terjadi banjir yang menerpa pekuburan para syahid perang Uhud,
maka didapati oleh para sahabat termasuk Abdullah, anak dari Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau menemukan jasad ayahnya bersama ayah kecilnya Amr ibnul Jamuh, yang mereka mendapati tidak ada perubahan pada jasad mereka. Tubuh mereka lembut dan kemudian terukir senyum di wajah mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itulah rahmat dari Allah untuk para syuhada di jalan Allah. Amr ibnul Jamuh telah mendapati, beliau telah mengambil perjanjian jual beli yang Allah tawarkan dalam surat As-Saff ayat 10-11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan pada satu perniagaan yang akan menghindarkan kalian dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Sesungguhnya itulah yang sangat menguntungkan jika kalian mengetahui. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan cacatnya Amr ibnul Jamuh berusaha untuk mendapatkan surganya Allah. Bagaimana dengan diri kita? Apakah dengan segala kelebihan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak hendak untuk juga merebut surganya Allah? Burung merpati terbang berdua, terbangnya dekat di atas gua. Sampai di sini kita bersua, semoga bermanfaat keseluruhannya. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.